Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran SKI materi jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah muncul sebagai kekuatan baru yang menggantikan kekhalifahan Umayyah pada tahun 750 Masehi. Mereka mengambil alih kekuasaan setelah memenangkan revolusi Abbasiyah yang didukung oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah. Keputusan strategi pertama Abbasiyah adalah memindahkan ibu kota dari Damaskus yang berorientasi Arab ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Langkah itu tidak hanya melambangkan pergeseran kekuasaan politik, tetapi juga menandai perubahan arah budaya dan ideologi. Baghdad, pusat peradaban dan kebudayaan dunia. Kota melingkar yang gemilang, Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur dirancang sebagai kota melingkar yang megah, menjadikan salah satu kota terbesar dan kekayaan di dunia pada masanya. Kota ini menjadi epicentrum perdagangan global, tempat bertemunya jalur-jalur sutra dan rempah-rempah dari timur dan barat. Dengan populasi yang mencapai 1,5 juta jiwa, di puncaknya Baghdad dipenuhi dengan ribuan masjid yang megah, rumah mandi umum yang canggih dan pasar-pasar yang ramai. Infrastruktur kota sangat maju dan sistem irigasi yang inovatif yang memungkinkan pertanian berkembang pesat di sekitarnya. Tanah-tanah yang indah dan area pacuan kuda juga menjadi berbagai kehidupan kota yang dinamis, mencerminkan kemakmuran dan kecanggihan kota Baghdad tersebut. Pusat pengetahuan berdirinya pada abad ke-9 di kota Baghdad. Bukan sekadar perpustakaan, melainkan sebuah akademi riset komprehensif yang menarik para sejarah dari berbagai latar belakang. Kemudian gerakan penerjemahan. Fungsi utamanya adalah menerjemahkan karya-karya penting dari peribadatan Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Ribuan teks tentang filsafat, astronomi, matematika, kedokteran, dan ilmu-ilmu alam berhasil diselamatkan dan dilestarikan. Inovasi ilmiah selain penerjemahan Bait al-Hikmah juga menjadi pusat penelitian dan inovasi. Para sejarawan di sana melakukan eksperimen, menulis karya orisinal dan mengembangkan teori-teori baru yang memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, aljabar dan angka Arab. Al-Khwarizmi mengembangkan konsep aljabar dari nama buku Al-Jabir dan mempopulerkan sistem angka India Arab yang kemudian dikenal sebagai angka Arab, dasar sistem bilangan yang digunakan di dunia saat ini. Kemudian kedokteran modern. Al-Razi menulis ensiklopedia medis komprehensif dan merupakan salah satu yang pertama mengidentifikasi perbedaan antara cacar dan campak. Ia juga mempelopori dalam etika medis.
Dinasti Abbasiyah dalam masa keemasan bagi ilmu pengetahuan. Selain tokoh-tokoh terkemuka, mereka juga mengembangkan institusi ilmiah. Yang pertama, pembangunan rumah sakit. Rumah sakit modern dengan fasilitas yang terorganisir, termasuk bangsal terpisah untuk berbagai penyakit, didirikan di Baghdad dan kota-kota besar lainnya. Kemudian sistem ujian dokter. Abbasiyah adalah yang pertama di dunia yang menerapkan sistem ujian dan lisensi bagi dokter, memastikan profesionalisme dan kompetensi medis. Kemudian farmakologi, yaitu pengembangan obat-obatan dan farmasi juga maju pesat dengan farmasi yang terlatih dan opetik yang teratur. Kemudian seni dan arsitektur Abbasiyah. Seni dan arsitektur Abbasiyah pada masa Abbasiyah mencerminkan kekayaan dan kecanggihan peradaban mereka dengan ciri khas yang membedakan diri periode sebelumnya. Yang pertama, kaligrafi dan geometri. Karena larangan penggambaran makhluk hidup dalam seni Islam, kaligrafi Arab dan pola geometris menjadi bentuk seni utama. Keindahan tulisan Arab digunakan untuk menghias masjid, istana, dan manuskrip. Kemudian arsitektur megah. Pembangunan istana-istana yang megah seperti Istana Samarra dan masjid-masjid agung dengan desain artistik dan kubah-kubah besar menunjukkan inovasi dalam teknik konstruksi dan estetika. Kehidupan sosial dan multikultural terbagi dari berbagai macam. Yang pertama, masyarakat beragama. Masyarakat Abbasiyah adalah potret keberagaman yang luar biasa, terdiri dari berbagai etnis dan agama. Arab, Persia, Turki, Kristen, Yunani, dan lainnya hidup berdampingan. Keberagaman ini memperkaya budaya dan intelektual. Kemudian poin yang kedua, peran perempuan. Peran perempuan pada masa Abbasiyah, terutama di kalangan bangsawan, cenderung terbatas pada ranah domestik atau istana. Namun ada juga perempuan terpelajar dan seniman yang memiliki pengaruh di bidangnya. Kemudian poin yang ketiga, dinamika perkotaan. Kota-kota Abbasiyah adalah pusat aktivitas yang dinamis, dipenuhi dengan pasar-pasar yang ramai, bengkel-bengkel kerajinan, perpustakaan, dan universitas yang menjadi wadah pertukaran ide dan pengetahuan. Pemerintahan dan politik kekhalifah. Yang pertama, kekhalifah. Sebagai pemimpin tertinggi, kekhalifah memiliki otoritas mutlak dalam urusan agama dan pemerintahan, mewarisi gelar dari Nabi Muhammad. Kemudian organisasi wilayah. Pemerintah diorganisir secara rapi dengan gubernur di setiap distrik dan dewan kota untuk mengelola urusan lokal. Penyebab Islam dan perang. Penyebaran Islam dan perang. Penyebaran Islam pada masa Abbasiyah tidak hanya memiliki penaklukan militer, tetapi juga melalui perdagangan dan dakwah. Sudah? Belum?
Meski demikian, Abbasiyah juga menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Konflik dengan Kekaisaran Bizantium dan dinasti-dinasti lain di perbatasan sering terjadi, menunjukkan kekuatan militer dan diplomasi mereka. Kemudian materi yang terakhir yaitu warisan abadi dinasti Abbasiyah. Yang pertama, masa keemasan ilmu, yang kedua pengetahuan budaya, dan yang terakhir akhir sebuah era. Dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi akibat serangan Mongol, namun warisan intelektual dan kebudayaan tetap hidup dan membentuk peradaban global. Cukup sekian materi dari saya untuk materi pelajaran SKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.